Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Betesda, rumah anugerah. Sesama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kisah orang yang sakit lumpuh sangatlah luar biasa. Luar biasa karena meski lumpuh tetapi kesetiaannya tidak diragukan lagi, di mana 30 tahun berbaring di salah satu serambi kolam Betesda. Kira-kira apa itu Betesda? Konon kata Betesda itu dari bahasa Ibrani modern atau Aram berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Bet artinya rumah, dan sungguh nyata seseorang yang berbaring karena lumpuh berpuluh-puluh tahun akhirnya menerima rahmat dan kemurahan dari Yesus. Ia pun sembuh dan bisa berjalan. Pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Ternyata sangatlah bermakna bagi si lumpuh, karena itu menunjukkan ada titik cerah untuk hidupnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ia pun sadar karena memiliki daya yang terbatas. Dalam banyak hal ia tetap tergantung dari yang lain, sehingga ia membutuhkan Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan dan kesembuhan. Sikap setianya menjadi jawaban sekaligus nilai yang menggerakkan hati Yesus untuk menyembuhkannya. Kata Yesus, "Berdirilah dan angkatlah tilammu." Dan itulah yang terjadi, dan si lumpuh pun sembuh. Ini merupakan suatu pemandangan yang menarik, apalagi mukjizat itu terjadi pada hari Sabat. Sesama saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan,
Inilah persoalan karena Yesus menyembuhkan orang sakit itu pada hari Sabat, di mana hal ini hal yang dilarang dalam tradisi Yahudi. Akan tetapi, misi manusia berbeda dengan misi Yesus. Yesus lebih melihat aspek kemanusiaan seseorang, bukan aturan-aturan yang mengikatnya, termasuk hukum yang berbicara tentang hari Sabat. Bagi Yesus, hukum Sabat mestinya untuk sahabat, bukan hukum Sabat untuk menindas sahabat. Tidak ada salahnya melakukan sesuatu yang baik kepada sahabatmu pada hari Sabat. Inilah hakikat hukum, bahwa dalam penafsirannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan akhirnya. Maka disimpulkan ahli hukum Yahudi jatuh pada ketidaktahuan praktek dan penafsiran hukum. Sesama saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, untuk itu Tuhan hanya minta kita jangan pernah hilang harapan, tetapi milikilah pengharapan bahwa Tuhan Yesus dapat membawa kita keluar dari semua keadaan yang tidak baik. Pengharapan tersebut janganlah sampai padam hanya karena kita diselimuti sesuatu dalam keadaan yang buruk. Namun yang dibutuhkan adalah kita tetap setia dalam pengharapan. Yakinlah bahwa segala cobaan tentu ada solusinya. Dan dalam tataran kita orang beriman, solusinya adalah Tuhan itu sendiri. Tetaplah setia kepada Tuhan, dan Ia akan menganugerahkan berkat kasih-Nya kepada kita sekalian yang berharap padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.